Hai, selamat datang, selamat datang, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini general reading, tidak resonate untuk semua Gemini, ya. Dan karena ini general reading, maka bisa vice versa. Energi yang bisa terbolak dan terbalik, ya. Personal reading juga bisa vice versa, ya. Jadi terlihat energi yang mendominasi, itulah yang tertarik di sini energinya, ya. Dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Di sini sudah saya tebar energi di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Ada Oracle Decks, Oracle Wisdom, Clarify Energy, dan Bottom of the Deck. Dan kalau nonton general reading itu lebih nyaman, lebih rileks kalau kita sambil minum kopi, minum coklat hangat, kalau nggak herbal tea, ya. Kalau tidak, kamu sambil makan es krim, ya, itu cukup rileks. Jadi lebih tenang, ya, supaya kalau tidak resonate, jadi juga tetap tenang, ya. Kita mulai. Gemini, apa kabar? Apa kabar? Di sini energi yang kencangnya kamu bisa connecting dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Leo di sini cukup kencang, Librans, ya, Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, and Virgos. Ya, energi Leo cukup kencang di sini. Ya, Leo, dan Librans di sini. So, bagaimana Gemini? Kamu menggorok hubungan? Atau bagaimana kamu yang menggorok hubungan, kamu minta bertemu, terutama Divine Feminine. Dia sudah menggorok hubungan, kemudian dia minta bertemu. Dia speak up, ya, ini di sini. Dia pertimbangkan lagi tentang pasangannya di masa lalu, bahwa ini adalah pasangan saya. Mantan saya ini dia cukup family materials, mothers and fathers figures, beberapa berbeda usia di sini. Dan saya melihat ada rasa takut, panik, cemas berlebihan ketika memutuskan untuk bertemu, ya. Ini berpisah sudah cukup lama, atau bisa jadi ini hubungannya di masa lalu ini sudah lama terjalin kemudian berpisah, ya. Saya melihat yang punya energi Divine Feminine speak up. Dia yang speak up untuk bertemu. Itu keputusan dia setelah dia pikir matang-matang di sini, setelah dia pikirkan dengan benar tentang hubungan, sepertinya dia ingin mulai lagi. Tapi yang menjadi kebingungan adalah Divine Masculine. Tiba-tiba dia mendapat pesan cinta di sini. Ini masih ada rasa cinta yang cukup kuat. Ini soulmate connecting, ya. So, masih ada cinta yang cukup kuat. Memang banyak di antara soulmate ini cenderung hanya memberi pelajaran kehidupan. Saya melihat cukup kuat di sini, hubungan sudah berakhir dan Divine Feminine masih sangat mencintai Divine Masculine. Dia berusaha untuk speak up di sini. Ya, ini keputusan yang diambil dengan intuisinya. Dan di sini ada The Phoenix, ini tentang resurrection. Surrender to change, ya. So, ini tentang hubungan yang sudah berakhir. Bagaimana kalau kamu melihat sesuatu dari hal yang berbeda? Kalau hubungan sudah berakhir, kamu perjuangkan, tapi yang punya perasaan cinta cuma kamu saja. Pasangan kamu tidak. Bagaimana? Kamu akan lelah berjuang. Ya, karena ini tidak ada saling mencintai, tidak seimbang. So, bagaimana kalau kamu belajar untuk melupakan di sini, di masa lalu, Gemini? Ya, ini hubungan sudah berakhir. Kamu cinta sekali dengan yang punya energi Divine Feminine ini, cinta sekali dengan Divine Masculine. Bagaimana kalau kamu belajar mencintai diri kamu sendiri? Gemini. Kita lihat energi di masa sekarang.
Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgo. Energi mereka cukup kencang. Libra, Gemini, Aquarius ya di sini. Ya Aries, Leo, Sagittarius. Yang kencang Capricorn, Taurus, and Virgo, Libra, Gemini, Aquarius. Kamu juga bisa connecting dengan mereka, ada di masa sekarang energinya. Ini pesan cinta kamu berikan. Tapi di sini mereka tidak bereaksi. Divine Masculine tidak bereaksi, dia menunggu saja. Ya. Sepertinya ini spare, waktunya sudah cukup jauh. Beberapa ini mereka sudah punya traditional relation atau commitment relation. Atau mungkin mereka single parents. Ya, beberapa divine masculine ini single parents atau sudah punya pasangan resmi. Karena di sini ada tripartite relation. Saya melihat di sini ada yang broken heart. Selain karena tripartite relation, beberapa juga di blok dan dia tidak merespon. Di sini Gemini, kamu bekerja terlalu keras. Ini divine feminine bekerja terlalu keras, memperjuangkan hubungan. Dia terlelah di sini, terlalu kelelahan dia. Karena divine masculine tidak melakukan apa-apa. Effortless, ya. Di sini dia defensif dan ini beberapa ada perbedaan secara keyakinan, beberapa ada perbedaan secara usia cukup jauh, beberapa punya pasangan resmi. Ini kuat sekali di sini tentang tripartite relation ya. Saya melihat di sini, terutama yang punya energi divine masculine, punya tripartite relation, ya. Divine feminine bekerja keras sampai kelelahan, tapi tidak ada apresiasi, tidak ada keberhasilan dalam hubungan ini. Itu tadi, kamu terlalu berjuang keras. Yang kamu lihat adalah, oke, saya mencintai dia, saya akan perjuangkan cinta saya. Tapi bagaimana dengan pasangan kamu? Dia berjuang tidak? Ini hubungan dua orang yang harus berjuang, tidak bisa hanya satu orang. Kalau satu orang itu namanya single, ya. Kalau hubungan dua orang harus dua orang yang berjuang, kerjasama, teamwork yang jelas di sini. Di sini salah satu cuma duduk manis, dia effortless, sementara kamu berjuang. Dan dia punya tripartite relation. Saya melihat cukup kuat di sini. Divine masculine punya tripartite relation. Ya, divine feminine bekerja keras untuk bisa bersama. Lalu di mana keseimbangannya? Gemini, kamu cukup cerdas, kamu cukup berhasil secara karir ya. Saya melihat di masa lalu karir kamu cukup baik. Ya, kamu berada di middle to top management. So, mungkin kamu bisa lebih berfokus pada hal-hal yang membahagiakan kamu, ya. Dan di sini ada the High Lord of Gratitude and Service, Selflessness, Humanity, Consciousness, Actions, ya. Ini tentang bagaimana menanggalkan sisi kemanusiaan kita. Ketika kita terlalu berfokus pada hal-hal yang manusiawi kita, maka kita akan melupakan keseimbangan di mana kita butuh pertumbuhan spiritual dalam diri kita, dalam hidup kita terutama. Ya, saya melihat di sini sarannya adalah tentang tanggalkan sisi kemanusiaan kamu, apalagi tentang cinta kamu terhadap orang lain. Belajarlah untuk menyeimbangkan dalam tindakan, terutama untuk menyeimbangkan sisi spiritualitas kamu. Ya, berseru, berserah, berpasrah diri kepada Sang Pencipta. Bisa alternatif pertama. Alternatif kedua, kamu bisa bermeditasi, berpuasa, menanggalkan sisi kemanusiaan kita untuk lebih bisa menetralkan energi kita, terutama dengan ambisi kita. Ya, jangan sampai kita diperbudak oleh ambisi kita, terutama dalam mencintai, obsesi kita, ya. Jadi itu caranya kita menetralkan. Bisa berpuasa, bermeditasi, bisa berseru berserah kepada Sang Pencipta, bisa dengan bersyukur, ya, beberapa bisa dengan berlibur.
Tapi ini lebih tepatnya bagaimana kamu bisa bermeditasi, berpuasa, menanggalkan sisi kemanusiaan kita, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya, seperti cas ya, baterai handphone itu kalau tidak dicas tidak akan bisa tergunakan lagi handphonenya. Ya, cas kita, charger kita itu ada di energinya itu ada di Sang Pencipta. Ya, di sini. Kita lihat energi di masa depan. Energi di masa depan ada Aries, Capricorn, Taurus, and Virgos. Aries, Leo, Sagittarius ya, Aquarius di sini. Capricorn, Virgos, Taurus ya, energi Taurus, Virgos, Capricorn cukup kencang dan Aquarius di sini. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio yang kencang Capricorn, Taurus, and Virgos dan juga Aquarius. Ini divine feminine ya, divine feminine di sini berharap kamu secara materi kamu sukses, kamu pekerja keras di sini divine feminine. Saya melihat di sini ya, kamu menarik diri lagi dan lagi, perasaan cinta kamu meledak-ledak di hati kamu. Ya, dan di sini kamu memainkan peran the devil dan Queen of Wands. Dia bekerja keras, tidak menyerah, sangat terobsesi, lupa dengan mencintai diri sendiri. Ya, bekerja keras, berharap untuk hubungan bisa kembali bersama. Kamu menarik diri, berseru, berserah, berpasrah diri kepada Sang Pencipta, berusaha meninggalkan rasa cinta kamu di sini. Tapi sulit, karena di sini ada the devil dan Queen of Wands. Ya, Queen of Wands, dia punya strategi, dia cukup cerdas, cerdik, cekatan, bekerja keras, dia tidak akan menyerah. Ditambah dengan the devil, so amunisinya cukup itu ya, nonjok, kuat sekali, full power untuk memperjuangkan cintanya. Semakin kamu berjuang, semakin kamu berusaha, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Di sini ada Four of Swords, cukup kuat, dan ada Wheel of Fortune. Lagi dan lagi, mereka hanya memanfaatkan kamu, Gemini. Kamu ingin punya traditional relation dengan mereka, kamu ingin punya hubungan yang lebih stabil, naik level. Di sini, kamu berharap bisa bersama dengan mereka selamanya. Bagaimana kamu bisa bersama dengan seseorang yang tidak sungguh-sungguh mencintai kamu, tidak memperjuangkan kamu? Bagaimana kamu bisa hidup bersama selamanya dengan orang seperti itu? Gemini, terutama divine masculine, mereka tidak sungguh-sungguh mencintai kamu. Mereka punya orang lain selain kamu. Bagaimana? Dan di sini ada the dragon duel, ini tentang inner conflict, morality, and consensus choice. So ini tentang perang dalam diri kamu. Ada perang batin antara cinta dan melepaskan. Kamu sadar mereka tidak mencintai kamu. Di sini ada morality. Mereka punya pasangan resmi. Bagaimana Gemini? Dan di sini ada pilihan. Pilihlah yang mencintai kamu. Kalau tidak ada yang mencintai kamu, maka kamulah yang harus mencintai diri kamu sendiri. Itu cara terbaik, Gemini. Kita mencintai seseorang itu harus seimbang. Kalau yang kita cintai tidak membahagiakan kita, tidak memperjuangkan kita, buat apa? Buat apa kamu akan kelelahan? Di sini kamu kelelahan ya. Dan di sini ada peringatan tentang bagaimana bermeditasi untuk menetralisir rasa cinta kamu yang cukup terobsesi. Dan di sini ada the Snake Princess. The Snake Princess ini tentang the Seraphim Path to Power. Kamu punya kekuatan dalam diri kamu. Kamu punya self power. Ya, kamu punya keberhasilan dengan karir. Kamu punya kecerdasan secara intelektual. Kamu punya kemampuan strategi yang cukup baik. Kamu punya power untuk memenangkan apa yang kamu inginkan. Tapi jangan salah melangkah, Gemini. Ya, kita bersama dengan seseorang yang harus mencintai kita juga. Bagaimana kita bersama dengan seseorang selamanya tanpa mencintai kita? Akan berat kamu lalui nanti. Dan di sini ada Once Open, a Midnight
dearly, ini tentang creativity, genius, writing and expressions, architect flow. So, bukalah intuisi kamu ya. Di sini ada the moon. Di hati kamu tahu cara terbaik untuk keluar dari situasi. Terutama ini tentang tripartite relation. Bisa kamu tripartite relationnya, bisa kamu adalah pasangan yang pasangan kamu adalah dia punya tripartite relation. Bisa juga kamu yang punya tripartite relation. Ya, ini bisa dengan 3 posisi itu. So, karena ini general reading, kamu sangat cerdas, punya intelektualitas yang baik. Di sini tentang genius juga dibilang energinya, bahwa kamu punya kemampuan untuk apapun ya, karena kamu cerdas di sini. Dan kamu tahu cara atau seni untuk keluar dari situasinya tanpa harus melukai diri kamu. Kamu punya kemampuan itu. Jadi Gemini, jangan lupa mencintai diri sendiri. Ya, jangan lupa. Tidak ada yang mau memperlakukan kita dengan baik seperti diri kita melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan di sini ada Snow White and her animal friends. Ini tentang you inspire trust and confidence. So, kamu banyak diidolakan, banyak dikagumi oleh teman-teman kamu, terutama tentang kesuksesan di karir, kecerdasan dalam pendidikan, bisa juga dengan kecerdasan dalam hubungan bersama ya. Ada seseorang yang ada kita punya dianugerahkan untuk mampu menghadapi situasi dengan kecerdasan kita. So, syukuri itu. Dan di sini ada the beautiful little worm. Ini tentang take care of yourself, cintai diri kamu ya. Ini tentang mencintai diri sendiri. Jangan lupa. Dan di sini ada spirit whisper. Ini tentang divine guidance, higher knowing. So, ini tentang red flags ya. Beberapa cenderung menyalahkan pasangannya atau seseorang atau siapapun tentang kegagalan ya. So, berusaha untuk mengkoreksi diri, belajar bercermin pada diri sendiri. Di sini ada energi kamu, Libra, Gemini, Aquarius. Ini tentang bagaimana menggunakan logika ya, Gemini. Oke, itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya. Yang belum, saya tunggu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.